Ya, selamat sore sahabat Sono Budoyo. Kembali lagi di acara Tatah Sungging kita dalam rangka Selasa Wagen sore hari ini di musim Sono Budoyo. Nah, mohon maaf ya tadi sempat terjeda untuk live IG-nya. Nah, kembali lagi bersama saya Ara dan juga Mas Irfan dan juga Pak Sulis nih. Oke Pak, tadi sepertinya agak sempat belum ini Pak terjelaskan nih. Tatah Sungging itu apa Pak? Oh ya, terima kasih Mbak-mbak, anak muda yang saya cintai dan saya hormati. Wah. Saya terus terang mengapresiasi anak-anak muda sekarang sudah pada ngerti arti budaya sesungguhnya. Salam budaya. Lestari budaya. Nah, kenapa ada Tatah Sungging? Yang namanya Tatah Sungging itu, nah itu dari awal, ini bahan bakunya dari kulit, kita pahat, itu namanya tatah. Nah, sungging itu mewarnai. Nah, jadi tatah sama sungging itu harus sinergi. Nah, antaranya penata sama penyungging harus konsultasi. Ini tokoh apa, ini yang dibuat mau wayang apa. Itu memang harus diskusi terus. Nah, ini sekarang sudah ada alat-alatnya di sini punya, dan waktu itu bisa berapa ya, bertahun-tahun kualitasnya bisa bagus bertahan lama. Nah, ini salah satu contoh, ini kulitnya seperti ini. Nah, nanti sedikit banyak bisa diterangkan sama Mas Irwan. Terus terang saya sudah merekrut anak-anak muda. Nah, ini supaya budaya wayang itu tidak cepat punah. Karena saya sendiri prihatin. Nah, saya takut kalau generasi muda itu melalaikan budaya. Nah, tapi ternyata persepsi saya lain. Nah, sekarang anak muda lebih luar biasa dari senior-seniornya. Nah, monggo Mas Irwan, ini tolong dijelaskan dengan selaku generasi muda yang perlu untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, terima kasih kepada Pak Sulis tadi menyinggung tentang tatah dan sungging. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Sulis. Sebenarnya menatah itu adalah melubangi kulit yang sudah di sketsa wayang. Jadi kulit ini nanti ada gambarnya, terus dipola, terus nanti ditata. Nah, namanya tata itu melubangi media kulit seperti itu, khususnya di wayang kulit. Itu. Nah, untuk menyungging, memang benar yang dikatakan tadi, menyungging itu adalah pewarnaan. Jadi di mana wayang itu biar terlihat indah, biar terlihat wajahnya itu mempesona, memang harus diwarnai atau disungging seperti itu. Oh iya, Mas Irfan, untuk warnanya sendiri biasanya pakai cat apa ini? Nah, biasanya kalau yang bagus kualitasnya itu pakai cat yang bermerek Mobilek. Aduh, Nah, sebenarnya nggak apa-apa ini ya? Ya, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke. Nah, Saya disebutkan. oh gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu tokoh Semar yang saya bawa. Ini adalah salah satu tokoh Semar. Ini tokoh Semar ini sudah ditata dan selesai ditata. Nah, mengapa ini berwarna kuning? Karena sebelum disungging itu harus didasari dulu, nggak langsung dicat dengan warna-warna yang seperti merah, kuning, terus oranye, itu belum bisa disungging. Karena apa? Harus didasari warna kuning. Sebenarnya warna kuning itu kalau ada warna emas itu bisa menyamarkan, jadi atau memeratakan warna lainnya, karena warna kuning ini adalah warna yang sangat netral. Nah, seperti itu tentang sungging. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Nah,
banyak sekali ya Pak jenis-jenis kulitnya. Itu kan tadi disebutkan adalah jenis kulit kerbau. Nah, sedangkan nanti kalau seumpama nih, saya sudah jarang sekali nih bertemu dengan kerbau nih, terutama di Jogja. Itu Pak, apakah ada pengganti kulit lainnya selain kulit kerbau? Nah, itulah yang saya khawatirkan sampai sekarang itu seperti itu, Mbak. Kenapa kok harus kulit kerbau? Nanti kalau nggak ada kulit kerbau, mau kulit apa? Sebetulnya bisa sih, mau kulit kambing juga bisa, mau kulit lembu juga bisa, mau kulit kicang juga bisa. Oke? Tapi dengan cara membuat wayang seperti kulit kambing, kulit sapi, kalau kulit kambing itu terlalu flat, terlalu tipis. Oke? Karena apa kalau kita pahat? Nah, nanti kalau habis pahatannya itu banyak sekali, itu kulitnya jadi melengkung. Nah, itu ya yang saya khawatirkan seperti itu. Nah, kalau kulit kerbau ini kita pahat sedetil apapun masih tetap berdiri, masih flat kan gitu. Ada bisa kulit sapi. Nah, kulit sapi itu pori-porinya terlalu tertutup semua. Ya, jadinya itu hasilnya nanti pewarnaannya itu akan apa ya, kurang cerah. Jadi kalau kulit sapi itu kalau untuk bahan seperti tas itu bagus, oke. Tapi kalau untuk membuat wayang yang paling bagus itu kulit kerbau, karena sudah diakui oleh para senior pendahulu kita dari dulu. Gitu, Mbak. Oke, begitu ya Pak. Oh, Mas Irfan mau menambahkan? Oh iya, mohon maaf. Ini ada salah satu tokoh Semar. Mohon maaf, mana yang ujungnya? Nah, ini adalah tokoh Semar. Ini juga ada motif tatanya juga ya. Ini ada. Kenapa? Ini ada motif tataan yang bernamakan langgatan. Oke, langgatan itu ditata dengan tatah yang namanya pemilah. Pemilah itu tatah yang dipipihkan. Jadi tatah yang tegak lurus, gepeng kalau bahasa Jawanya seperti itu. Nah, ini namanya ini langgatan yang garis lurus-lurus ini namanya langgatan. Dan ini bulatan-bulatan kecil ini bernama bubuk. Nah, bubuk itu didata dengan tatah yang kecil seperti ini. Nah, ini bulat-bulatan kecil ini ditata menggunakan tatah bubuk yang ini, seperti bubukan ini. Nah, ini namanya bubukan. Nah, ini Kak, mengapa ada langgat bubuk? Langgat bubuk ini adalah kombinasi. Ini semisal di bagian ini adalah bagian sabuk ya. Ini adalah bagian sabuk atau ikat pinggang. Ya. Ini mengapa kok enggak ditata dengan bubukan semua? Nah, mengapa kalau ditata dengan bubukan semua itu kurang variasi. Variasinya itu kurang. Sebenarnya boleh dipakem, itu boleh. Ini dibubuk semua. Tapi kan kalau kita lihat kurang variasinya seperti itu ya. Atau kombinasi tatan langgat bubuk. Nah, ini namanya kombinasi tatan langgat bubuk. Nah, ini bubukan, ini namanya langgatan. Nah, seperti itu. Seperti itu, Mbak Irma. Mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Sebelum kita kita tata, Ya. pastinya kulit ini kan melewati proses ya Pak dan Mas. Nah, itu prosesnya sebelum bisa kita tata itu apa ya? Oke. Coba Mas Irwan. Oke. Ya. Oke. Nah, sebenarnya Bisa tambahin. sebelum tadi mengulas tentang kulit ya. Iya. Oke. Ini adalah terbuat dari kulit kerbau. Jadi sebenarnya kerbau yang telah disembelih itu kulitnya nanti dibersihkan, daging-dagingnya itu dibersihkan, habis dibersihkan terus itu dipentang. Dipenteng. Dipenteng. Oh, Dipenteng dibentangkan. dibentangkan
menggunakan tali. Ya, dibentangkan dengan tali, biasanya itu berbentuk kotak ya, berbentuk kotak terus dipenteng atau dibentangkan seperti itu. Seperti dijemur gitu Ya, setelah dipentang itu dijemur biar si kulit tadi yang habis disembelih itu biar kering dulu. Seperti itu. Biasanya membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari tergantung cuaca panas sinar matahari. Seperti itu. Nah, seterusnya habis dipentang terus itu kan kering. Nah, habis kering itu terus dikerok. Dikerok itu membersihkan sisa-sisa daging sama sisa-sisa bulu. Pakai alat juga. Nah, itu pakai alat. Alatnya itu bernama petel. Nah, ya, itu buat menghaluskan si kulit ini. Nah, terus berbagai proses pembersihan terus jadilah seperti ini kulit. Jadi bersih, mulus seperti ini. Ya. Oke, saya tambahin dikit Oke, ya. ya. Nah, ini habis itu kan ada sisa-sisanya nih. Nah, kulit itu setelah dibentang kan nggak mulus. Iya. Ada sisa-sisanya di pinggir-pinggir. Nah. Nah, di pinggir-pinggir itu kita potong. Nah, sisanya itu untuk membuat kerupuk. Nah, sisa-sisanya itu kita dimanfaatkan lagi. Nah, seperti kerupuk ramba, ada apa itu gudeg yang namanya krecek. Karena kulit kerbau itu paling enak sendiri, paling gurih sendiri. Wah, luar biasa ya Pak. Ternyata selain jadi bahan makanan juga memang dari dulu tuh buat bahan wayang ya Pak. Betul. Memang multifungsi sekali nih kulit Betul. ini, kulit kerbau ini. Iya. Nah, Iya. iya lanjut ini Pak. Mungkin kita ini bisa sekalian praktek ya Pak. Mungkin sekalian dijelaskan silakan. mungkin step-stepnya dalam membuat wayang ini dari ditata dan juga nanti mungkin disunting gitu. Oke, wah terima kasih banget sekali nih anak-anak ini sudah pada antusias ini ingin belajar ini. Iya. Mudah-mudahan ini ke depannya ini, supaya lebih bagus lagi, wayang tetap eksis. Amin. Pokoknya kita nggak usah kemana-mana, kita belajar budaya istimewa Jogja istimewa. Mari, Mbak. Oke. Monggo. Step pertamanya apa ini Pak? Nah. Ini. Gili aja ya Pak ini Iya, satu iya, Oke. sampai dia kita sampai. Ya. Oke, sahabat Sono Budaya, kita akan mencoba praktek nih membuat wayang sungging yang akan kita tata dan juga disungging nih kali ini. Bersama Pak Sulis dan Mas Irfan. Nah. Oke. Nah, kali ini step pertama itu kita menyediakan kulit ya, menyediakan ya kulit yang transparan. Jadi bening. yang bening, transparan atau bening, agar kenapa? Agar bisa kulit ini bisa dibelat, disekat wayang biar kelihatan. Jiblat itu bahasa Indonesianya dijiplak ya. Nah, ya, Mungkin yang belum tahu. iya. Nah, Ya, kita sampaikan Ini ya. Ini wayang apa tokohnya. ini, Pak? Ini wayang Semar, tokoh Semar. Semar. Kenapa memilih Semar? Iya, ini Karena Semar itu tokoh yang paling bagus, paling bijak. Kan seperti itu. Untuk mengedukasi anak-anak muda supaya tidak meninggalkan budaya. Oke. Yuk, mari Mas Irfan. Ini dulu kita angkat. Nah, Kita dulu. step pertama Iya. ini di belakang kulit ya, ini namanya mau mencoret wayang Mencoret. ya, atau menggambar wayang dengan teknik ngebelat. Oke. Kita taruh Mas Oke, Irfan. kita taruh di Oke. tanduknya, terus si kulit ini ditempelkan Ya, di begini. sini nanti ya. Oke, terus ini gunanya tindih ini untuk menindih si kulit atau biar tidak geser saat dicorek atau dibakar. Tidak bergerak. Nah, Jadi tindih ini terbuat dari besi ya Mas, Ya, karena berat ya. banget ya. Nanti Ya, biar ya. nggak geser ya tadi Ya. prosesnya. Monggo. Seni itu harus pakai perasaan, Oke. tidak usah buru-buru. Pokoknya hasilnya nanti luar biasa.
Monggo ya, Mbak. Ini nggak apa-apa. Iya, kita gambar dulu aja. Ikutin sketsanya juga. Iya. garis-garis. Ini ada aturannya nggak Pak? Harus mulai dari mananya? Kita dari atas, Dari bawah, atas sampai- saja. Oh, dari Iya, atas. dari atas saja. Dari sini. Iya. Saya grogi nih. Iya. Ini biasanya butuh waktu berapa lama Pak untuk ngeblat seperti ini? Tergantung ukurannya. Jadi kalau semar ini mungkin ngeblatnya sekitar 2 jam itu kurang lebih seperti itu. Karena memang harus harus disinkronkan sama gambarnya. Iya. Oke, seperti itu. Untuk pensilnya sendiri ini harus ada pensil khusus atau Ada, seperti memang apa? harus ada khusus. Iya. Jadi sebetulnya kalau sudah hafal betul itu pakai jarum. Hmm. Ya, jarum itu supaya tidak bisa hilang. Jadi langsung ngecat gitu ya Yeah. kalau pakai jarumnya. Ini aja, Mbak, nggak usah full. Sampai? Nah, ini sampai sini aja. Oh, Terus iya. nanti kita pahat ya. Waktunya kita pahat kayak apa nanti hasilnya. Oke, ternyata cukup ini ya teman-teman. Ya. Cukup butuh kesabaran ya ini. Ya. 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 Oke. Memang menggambar juga butuh ketenangan juga. Iya. Eh, Kalau Mas Irfan sendiri sudah berapa lama menggeluti ini Mas Nah, di bagian kebetulan wayang ini? saya ini baru 5 tahun menggeluti. Luar Ya. biasa ya. Sudah lama juga itu 5 tahun. Berarti sejak SMA atau baru Sejak waktu ya? ya saya termotivasi dengan simbah saya sejak SMA. Sebelumnya saya belum pernah membuat wayang, tapi simbah saya, oh kamu generasi muda, kenapa kok nggak ada yang meneruskan ya? Saya ya, termotivasi Termotivasi bahasa dari ya. sana. ya. Itu. Nah, ini. Bahasa saya. Nah, saya sekarang sudah punya andalan Ya. yang namanya Mam Irfan Setiawan. Nah, Dulu saya juga seperti itu. Dulu basic saya itu pemandu. Oke, berhubung pemandu. Nah, banyak orang-orang itu menanyakan kok di sini kok nggak ada wayang ya, terutama turis mancanegara. Itu sering menanyakan. Nah, jadinya saya terinspirasi. Nah, saya direkrut oleh senior-senior saya, pimpinan-pimpinan saya di Museum Sono Budoyo. Dan sampai sekarang Museum Sono Budoyo itu sudah memberi fasilitas yang luar biasa untuk budaya. Iya, apalagi wayang khususnya. Apalagi ya. betul. Iya. Iya, sudah. Nah, gitu aja sementara. Mari kita pahat ye. Coba kita dipahat dulu. Nanti kita teruskan. Nah, begitu ini kita lepas dulu. Nah, ini kita lepas. Ini apa? Besinya tetap ditaruh di atas. Nah, supaya nanti kalau dipahat tidak gerak-gerak. Nah, ini namanya bawila. pakai Ye. dulu. Eh, Nah, eh. oke. Untuk pertama, sket pertama itu namanya bedah ya. Jadi sket wayang ini sudah menjadi itu kan ini masih berbentuk pola. Nah, mengeluarkan bentuk wayangnya ini namanya bedah wayang. Nah, oke, silahkan. Ya, Dicontoh dulu Mas. Oh ya, Jujur, sekarang Mas. gini Mas Irfan harus duduk dulu, Oke. dicontoh dulu, nih, Nah. supaya nanti Mbak E bisa Bisa kita mengikuti. bisa ngikuti, nggih, monggo ya. Oke. Nah, ada beberapa kali ketukan, terus habis itu kita pisah dulu. Oke. Nah, kita Seperti harus ini. pelan-pelan. Nah, biasanya si penata itu sebelum menata kulit itu harus Kasih malam. dikasih malam atau Lilin kalau nggak salah. Kalau ya lilin ya Pak Ya, tulis. lilin. Oke. Ya. Kita tusukkan dulu tatanya ke malam. Nah, ini sebenarnya udah licin karena sudah ada malamnya ya. Coba kita tata dulu seperti ini. Kita perhatikan dulu. Ya, nggih. kita perhatikan. Ini memukulnya itu juga pakai perasaan, tidak boleh langsung keras. Harus pakai perasaan pelan-pelan seperti ini contohnya. Oke. Oke.
tidak boleh mengangkat tinggi-tinggi. Nah, Karena kalau tinggi-tinggi nanti ada selisih. Nah, selisih itu nanti kulitnya itu nggak bagus. Nah, oke. gimana? Sudah paham? Sudah. Oh, sudah. Mau Monggo. coba? Boleh. Kasihkan. Oke. Ntar, ye. Oke. Tepuk tangan dulu bagi mau coba untuk Dan mungkin generasi sahabat Sono muda. Budaya juga mungkin nanti bisa mencoba juga ya. Ye, monggo silakan. Nah ini Ye. Nah, ikuti alurnya juga. Ye. ini, Iya, ye. ya. Itu. Ye. Ini terlalu mantep ya berarti ya, saya. Ya. Terlalu keras ini. Oke, Eh, bentar apa? dulu. Oke. Nah, ini seharusnya memegang tata itu juga Harus ada ada. tekniknya. Oh, ada tekniknya. Jangan asal pegang gini nggak bisa. Harus dengan ini Teknik. teknik. Si tangan ini harus menekan. Nggak boleh seperti ini. Kalau mengapa nggak boleh digenggam? Karena ini tidak bisa jalan tatahnya. Harus dengan teknik seperti ini, teman-teman. Contohkan ya, seperti ini. Nah, Ye. ini Dan juga. habis mahat itu yang nyabut itu tidak usah tinggi-tinggi. Oh, pendek Ye, aja. pendek aja. Ngikuti gambar ini. Jadi ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Ye. Oke, ini lurus saja. lurus saja. Nah, seperti itu. Ye. Oke. Kurang ya ini ya? Ya. Nah, Oke. udah apa? Alurnya. Ye. Ya, kasih malam lagi Kasih malam. supaya lebih apa? Oke, ini Apa? di sini aja. Udah, ye, karena gitu. Ye. Wah, cukup Memang susah ya tidak, ternyata ye, ya. memang tidak mudah. Saya membuat segini aja itu sampai 1 minggu. Ye, tergantung dari perasaan, tergantung dari mood kita. Ye, wayang itu tidak boleh buru-buru. Kalau memang apa ye, tidak mood, lebih baik kita stop dulu aja. Nanti kita membuat lagi. Nah, karena gitu. Oke. Eh, Nah, ini Pak, kalau seumpama terjadi kesalahan waktu menata ini terus bagaimana Pak? Nah, itu tergantung dari kesalahannya. Hmm. Kalau memang kesalahannya fatal, itu tidak bisa diperbaiki. Ye, itu tidak bisa diperbaiki. Nah, makanya memang harus betul-betul hati-hati. Kan itu. Wah, Jangan ini- jangan sampai pahatan-pahatan ini nanti putus. Oke. Ye, ini kalau sudah putus, itu Saja. nanti akan menjalar kemana-mana. Nah, seperti itu. Ye. Dan habis ini semua dari tulang kerbau semua. Ini namanya kan gegel. Ini juga dari tulang kerbau. Ye. Nah ini, tapi sekarang ini kulit kerbau sama tandu itu sudah langka banget. Nah ini monggo. Sekarang saya sudah survei di Toraja, di daerah Demak. Nah sekarang kulit kerbau itu jadi incaran yang begitu luar biasa. Dan harganya pun sekarang tidak murah, itu mahal. Ya, nah itu. Jadi wayang kulit itu selain mahal di bahan bakunya juga mahal di ide dan keterampilan pengrajinnya ya Pak ya. Betul. Tadi disebutkan Ye, buatnya betul. saja lama. Ini Ye. aja saya Gimana? sama sekali. Ye, kan Wah. gitu. Ye. Sangat beda ya goresannya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ke sini Ye. goresannya Mas Irfan tadi dengan Ye. saya. Paling nggak 1 tahun. 1 tahun baru, ye, baru bisa membuat. Nah, itu belum bagus juga. Ye. Oke, nah ini sampai selesai atau enggak ya Pak? Ye. Saya putuskan. Nah, ini belum putus. Aduh. Nah, ini kesulitan menata itu memutuskan kulit di Ya. belakangnya. Jadi susah. Memutusnya itu memang agak susah. Harus dengan perasaan juga, harus dengan ketelitian juga. Jadi kalau terlalu kuat juga nggak jadi, Nah. kalau kurang kuat ternyata juga Kalau terlalu nggak jadi. kuat, ini pahatnya ini bisa patah. Oh bisa patah. Ini antara Karena- saya takut terlalu keras nanti bahatnya patah Iya. atau nggak tembus ini. Karena ini yang lebih bagus, yang lebih tajam itu seharusnya dari baja. Ye, itu Kalau lebih ini dari bagus. apa, Pak? Ye, ini kan juga dari baja. besi, ini baja, ini juga baja.
ada yang dari Ruji sepeda motor ya. Itu yang bagus itu dari Kikir itu bagus Pak. Iya. Oke, sudah. Udah putus semua. Oh ya udah putus. Lancar. Ya sudah. Bisa terasa ujian praktek ya ini teman-teman di sini. Ya. Ini kalau teman-teman mau praktek ini bisa di Oh iya, monggo silakan. Ya. ke Sono Budoyo. Ya, ke Sono Budoyo. Mari kita untuk generasi muda belajar di Sono Budoyo. Pimpinan-pimpinan kita selalu welcome untuk belajar budaya di Museum Sono Budoyo. Oke, oke. Nah, ini kan sebetulnya habis ini kita masih diasah dulu. Oh biasa, oh ya tadi setelah berapa kali ketukan Iya, itu biasa ya? berbagi supaya lebih legend lagi. Untuk cara mengasahnya mungkin Oh, ya, saya. Ye, Mas Irwan. Nah, mohon mak, ini adalah batu asa. Ini cara membuatnya. Batu asa itu ini dibuat garis-garis atau istilahnya Jawa itu dikeret. Nah, ini batu asa ini dikeret menggunakan gergaji besi ya. Nah, untuk itu keretan itu menurut pola tatahnya. Semuanya ini tata beiring. Nah, ini adalah tata beiring. Ini mengikuti alurnya, cara mengasapnya. Jadi si beiring ini kan melengkung. Nah, ini cara mengasapnya itu nggak boleh ditekan ya. Kita harus mengambang. Kita harus tegak lurus untuk cara mengasapnya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini harus lurus, nggak boleh ditekan ini. nanti patah. Nah, nanti bisa patah dan ketajamannya itu hanya di ujungnya, enggak menyeluruh. Nah, caranya itu ini si tata ini diluruskan seperti ini. Nah, seperti ini terus. Ini bisa 20 kali gosokan baru tajam tatanya. Oke. Seperti ini. Oke. Dan ini ada pola-pola yang kecil. Pola-pola kecil ini untuk jenis-jenis tatah tertentu ya. Ini yang kecil ini buat tatah bubuan, terus yang agak besar buat beiring, terus juga yang terakhir bisa buat pemilah. Oke kan, silakan. Praktek juga ini saya mengasahnya. Ya. Coba Boleh ambil warna? Boleh. Kita ambil warna. Ini nanti warna dasar. Nah, seperti ini kita ikutkan alurnya. Seperti ini. Nah, Oke, disesuaikan ini ukurannya yang disesuaikan sudah ada ukurannya ya. yang sudah ada. Man, Pak. Oke, coba bisa kakak? Bismillah tidak patah ya Nah, teman-teman. lurus Jadi saja. seperti ini. Digosokkan lurus. Tapi Nah, kepoe. pelan-pelan aja. Tak, tak. Nah, seperti Penamu kuning di. Oke. Tak gini-gini boleh. Aman sih ini aman. ya, aman. Ini adalah cara mengasah pahat atau tata seperti ini. Ya, beliau aku. Oke. Ini kira-kira sampai Apa, Wan? seberapa Silik ya ya? Mas? Nah, Nah, biasanya si penatah ini biasanya dikasihkan ke kulit. Dicampur ya, Jadi untuk mengetes Ini apa sih? tajamnya si penata itu kembali lagi menata. Oh, sampai warna kuning. gores-goresannya ini terlihat indah. Jangan sampai apa ya kasar. Kasar. Ya, Oh gitu. ya, punya saya ini kasar banget Nah, teman-teman. seperti Oke, ini sudah teman-teman. Oke. Selanjutnya ini Mas. lagi Nah aja. kalau kasar udah kasar kayak gini gimana nih Mas Nah. Irfan nih cara mengatasinya nih? Kalau ada Aku
kasar seperti ini, nanti ini bisa di amplas. Oke, ini bisa menggunakan amplas. Nah, seperti ini Kak. Oke. Oh iya, untuk amplasnya ini kan biasanya ada berbagai ini apa ukuran ataupun kekasarannya itu beda-beda. Ya, Nah, ini pakai memang. yang mana ya? Kalau amplas itu yang paling halus. Oke, belinya itu yang paling halus, jangan amplas yang kasar. Karena apa? Kulit ini adalah kulit yang sangat lembut. Kalau pakai amplas kasar itu bisa beradun atau kulitnya itu teksturnya menjadi kasar. Seperti itu. Oke, ini bisa diamplas seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan halus. Ini. Oke. Nah, sudah terlihat halus kan? Sudah terlihat Oke. halus. Dan wayang itu tidak asal menata. Sekali dapat berapa sentimeter, kita harus ambil kulitnya, kita lihat dulu. Dilihat bagus nggak hasilnya, kan seperti itu. Jadi tidak asal menatang terus sampai selesai. Nah, Biasanya kalau Bapak per berapa senti nih Pak? ya tergantung dari apa ya, Feelingnya? feelingnya, kan Oke. begitu. Kok ini saya agak kurang enak, kurang pas gitu, pasti akan saya lihat. Nah, terus itu oh ternyata kita salah, kita benahi. Karena kalau sudah kita terlalu panjang untuk menata, susah diperbaiki, Pak. Betul. Ini selanjutnya setelah ini apa ini Pak? Nah, setelah ini kan hasilnya nanti seperti ini. Itu Oke. yang Nah, besar. ini hasilnya seperti ini. Ini namanya ukuran standar, Ya. ukuran wayang pedalangan. Ye, seperti ini. Nah, ini kita membuat tangan. Ini juga dari apa? Tulang kerbau juga. Nah, habis itu kita masih digosok lagi pakai amplas namanya. Nah, terus habis itu, nah ini untuk warna dasar. Nah, nanti kita coba ya, Mbak ya. Oh iya, boleh. Oh, nanti kita coba warna dasarnya. Tapi kita warna dasarnya itu lembut aja dulu. Nah, lembut aja dulu. Nggak terlalu tebal gitu Nah, ya? terlalu betul. Nah, terus kita tunggu lagi. Sampai kering. Tunggu lagi 5 menit. Nah, nanti kita coba, kita pegang, kering, kita tambah lagi. Layer bertahap gitu ya? Bertahap. Fungsinya bertahap ini apa? Nah, supaya nanti kalau enggak biar rata. Biar apa pewarnaannya itu kurang merata. Karena nanti kalau terlalu tebal itu bisa beleber apa ya. Basicnya baiknya kemana-mana. Nah, jadinya kita taruh di sini, taruh di sini dulu. Nanti kita kasih warna dasar, tipis saja dulu, pakai kuas. Ini warnanya warna khusus juga, warna untuk Kuning, wayang kuning. Ini warna dasar. Coba ya, Ini baru kita ukurannya- duduk ya. Seperti ini aja. Ini saya sambil juga membacakan pertanyaan dari teman-teman ya Pak ya? Silakan. Sebentar, ini ada pertanyaan. Di mana kita bisa mendapat informasi tempat untuk belajar memainkan atau membuat wayang khususnya di Yogyakarta? Nah, ini pertanyaannya dari saudara Ramdhani Rahmat, Pak. Pertanyaannya bagus banget. Gimana ini? Oh monggo. Museum Sono Budoyo selalu menyediakan tempat untuk anak-anak muda itu belajar budaya khususnya wayang. Monggo kita belajar bareng-bareng. Saya sebagai senior dan saya punya anak-anak muda sekarang. Nah, nanti kita bisa berdiskusi membahas tentang budaya. Monggo silahkan mau datang ke Sono Budoyo, kita belajar bareng-bareng, tidak usah ada biaya. Gratis teman-teman Gratis, ternyata kalau mau monggo. belajar sama Pak Sulis ya Pak ya. Iya, Luar monggo. biasa banget. Saya punya galeri dan itu sudah ditempatkan sama pimpinan-pimpinan kita untuk belajar. Ya, mungkin teman-teman yang belum tahu galerinya itu ada tepat di depan pagelaran wayang ya Pak ya. Betul. Namanya workshop wayang. Teman-teman kalau Iya. misalnya dari live Instagram ada di sebelah sana. Ya. Monggo, kita coba nih. Oke.
Nah, ini saya batak lagi ya. Ini untuk pewarnaan kuning dasar. Tipis saja Oh, dulu. ini campuran airnya seberapa Pak? Oke, ini pakai rakol. Kalau zaman dulu itu pakai ancur. Ancur itu bahan bakunya dari apa ya, kulit hiu. Tapi sekarang harganya begitu luar biasa. Nah, terus ini kita sepakat nih untuk pengrajin itu pakai rakol. Tapi hasilnya sama juga, bisa bertahan lama. Nah, monggo nggak praktekkan sedikit ya. Oh, nah, ini pelan tipis saja. Yeah. Kita coba. Yeah. Ini saya suka ini kalau suruh ngecat. Satu arah aja. Oh, satu arah. Iya, satu arah. Nah, kan gitu. Oh, Satu arah. oke. Kenapa ini Pak kalau satu arah Pak? Nah, kalau gini nanti enggak kurang rata. Kalau satu arah, begitu kita nempel, kita besek satu arah. Gini. Biar sama nanti kelihatan. Ini juga harus pelan-pelan Ya, harus pelan-pelan, harus ditunggu dulu, perlu kesabaran. Ya, gitu. Pak, kalau Mas Irfan tekniknya seperti apa? Sambil saya bacakan juga pertanyaan ini dari teman-teman sambil Mas Irfan. Sebenarnya penyungging itu tidak boleh berdiri ya. Oh, tidak Kita boleh harus berdiri, salah. duduk dulu ya. Mengapa? Kita harus konsentrasi. Kalau berdiri ini kita kan nggak konsentrasi. Coba kita praktekkan untuk duduk cara menyunggingnya. Dan harusnya ditaruh di bawah. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita enak aja. Nah, seperti ini. Oke, kita ratakan. Ini simpel aja. Oke. Ini simpel aja. Oh iya Bapak, Udah, dan sekarang Mas baik. Irfan, ada pertanyaan lagi dari saudari Susana Smelani. Bagaimana cara mengajak anak muda agar tertarik melestarikan wayang di tengah gempuran dunia digital? Nah, ini mungkin testimoni dari Mas Irfan juga ya ini. Nah, ini anak-anak muda sekarang dunianya menyukai dunia barat. Nah, kenapa lebih dunia barat itu lebih mempengaruhi ke anak muda? Nah, makanya ayo kita belajar tradisi Indonesia, karena tradisi Indonesia itu lebih baik daripada budaya orang luar. Lebih Kalau- banyak filosofinya Ah, ya kalau gitu. orang Jawa ya. Kalau dunia barat itu ya gitulah, seperti yang kurang baik di mata anak muda. Kenapa? Karena itu menjadikan kita terpengaruh, lupa dengan tradisi kita. Nah, makanya itu kita ayo belajarlah dengan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Mungkin Pak Sulis mau menambahkan? Oke, terima kasih ya. Ini saya sudah diberi waktu yang begitu banyak dan leluasa. Belajar teknologi itu boleh, saya nggak melarang. Ya, teknologi itu hanya penunjang. Ya. Nah, kenapa saya terus terang mengapresiasi pada generasi muda? Ya, kita tidak usah kemana-mana, belajar teknologi tidak usah tinggi-tinggi. Nah, kita belajar budaya wayang itu kalau betul-betul ditekuni itu akan menjadi yang begitu luar biasa. IT kalah, orang barat saya kira orang luar negeri kalah. Nah, mari kita fokus sama budaya masing-masing. Nah, supaya besok ke depannya itu Indonesia itu bisa mengangkat budaya khususnya. Indonesia itu kaya budaya, ya, terutama di Jawa. Di Jawa itu begitu luar biasa. Nah, saya sekarang itu melihat anak-anak muda itu saya salut, ya. Saya terus terang agak begitu lega, seneng gitu loh. Karena dulu sama sekarang itu perbandingannya jauh banget.
Karena dulu, sekarang itu dulu yang belajar budaya itu cuma orang tua. Ya. Nah, sekarang saya melihat di lapangan, terutama di Sono Budoyo, sekarang itu keluar masuk Sono Budoyo itu, wih, alhamdulillah, sekarang anak-anak muda itu begitu luar biasa menyintai budaya, kan gitu. Monggo, yuk kita dukung sama-sama supaya kedepannya budaya lebih eksis lagi. Iya. Gitu, Iya. Mbak. Nah ini menyambung Pak, ada pertanyaan lagi dari FB Rian DSPT, ini agak susah ini usernya. Kira-kira apa yang membedakan wayang dari Indonesia dan beberapa wayang negara yang juga beberapa wayang dari negara lain mungkin ya maksudnya, yang juga memiliki wayang juga Pak? Oh, iya. Yang Baik. membedakan apa itu Pak? Ye. Yang namanya wayang itu tetap wayang. Ye. Cuman sekarang itu kreasinya itu baru. Sebetulnya wayang itu sekitar dari abad 9 kalau nggak 10. Ye. Itu cerita memang dari Hindu. Nah, sebetulnya yang dari Jawa itu ya yang seperti ini, cerita Ramayana sama Mahabharata. Nah, sekarang sudah modern, kreasi-kreasi baru. Ye. Nah, seperti saya sudah itu kerjasama sama ISI juga. Saya punya sekarang yang di Kalimantan, di Papua itu membuat wayang juga. Itu suku-sukunya juga dibuat. Nah, tapi dengan catatan tidak merubah cara pembuatan, cara budayanya masing-masing. Irian punya budaya masing-masing, Jogja punya budaya masing-masing, cuman versinya lain-lain. Nah, kenapa seperti Solo? Sebetulnya hampir-hampir sama sih wayang, seperti di Bali, seperti di Solo, seperti di Kalimantan, itu sama. Cuman di sini itu Jogja itu punya khas sendiri. Seperti salah satu contoh Anoman, Nah, Anoman itu kalau di Solo itu matanya itu satu, kalau di sini dua. Nah, itu menandakan bahwa ini wayang gaya-gaya Jogja. Mas Irwan. Oke, nah, perbedaan itu antara Jogja sama Solo itu disebut gagrak. Jadi ada gagrak Ngayu Jogarta, ada gagrak Surakarta. Seperti itu Kak. Oh iya, oke begitu ya. Jadi memang pada umumnya wayangnya sama, tapi mungkin gayanya yang Nah, berbeda. gagraknya itu berbeda. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ini. Bentar, saya bacakan. Dari BWK_Yogyakarta, apakah ada museum di Jogja yang membahas wayang secara spesifik? Ada tentunya. Nah, di Ingin Museum Bapak Sono Budoyo. Ada, satunya. memang ada. Ini sering-sering ada. Itu ada pertanyaan-pertanyaan, terutama dari mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa itu kalau sekarang sama budaya, wih, kritisnya luar biasa, kan itu. Nah, ada itu kemarin ada yang belajar dari Sanata Dharma juga. Di sini juga ada belajar di Dasar Dharma. Kok kelihatannya wayang itu menarik sekali. Menarik sekali dan kelihatannya itu tidak cepat redup. Wayang itu semakin eksis. Wayang itu semakin eksis karena di Sono Budoyo itu terus terang ini anak-anak muda juga mengupload terus untuk wayang-wayang itu, khususnya wayang-wayang kulit. Nah, di sini ada wayang kulit. Nah, kebetulan kita kerjasama sama Museum Sono Budoyo. Nah, itu supaya eksis terus. Monggo Mas Irwan, kalau mau nambahi. Nah, yuk kita sebagai anak muda harus bisa menjaga tradisi yang ada di Yogyakarta. Nah, kita harus bisa menjaga itu karena kenapa? Anak-anak muda ini adalah tonggak untuk generasi kebudayaan. Kalau nggak ada anak muda, terus siapa lagi yang meneruskan budaya ini? Iya, Gitu ya. Nah, ini sekali lagi ya, Mbak. Nah, ini terus terang, monggo-monggo kita belajar. Kita tidak usah belajar jauh-jauh. Kita belajar di Sono Budoyo. Monggo, kalau jenengan anak-anak muda itu belajar wayang, itu saya kira tidak ada, dipungut biaya dan itu gratis.
Saya kira kalau kita fokus pada budaya, saya yakin nanti suatu saat Indonesia, Yogyakarta akan booming dengan budaya kita, wayang khususnya. Iya, betul sekali. Nah, selain teman-teman juga bisa belajar di Sono Budoyo bersama Pak Sulis, mungkin tergantung sama jenis wayangnya juga ya, karena ada museum wayang beber juga, seperti wayang beber Sekartaji, dan kemudian juga ada salah satu museum wayang juga di Yogyakarta, yaitu Museum Wayang Kakayon, gitu ya. Itu adalah destinasi selain Museum Sono Budoyo yang bisa teman-teman kunjungi untuk belajar wayang. Oke. Sepertinya ini sudah terlalu sore untuk kita melanjutkan ini, teman-teman. Dan juga sepertinya sudah selesai ya ini waktu kita ya, Bapak ya. Dan mungkin teman-teman yang belum melihat karya ini bisa dicontohkan, Bapak, sebelum kita selesaikan action pada Nah, saya. sekarang kita habis ini. Nah, ini hasil karya Pak Sulis sama anak-anak muda. Ya, jadi terus terang di sini tidak ada pimpinan, tidak ada yang diluarkan, semua sama. Nah, saya mendidik generasi muda itu supaya biar bekerja keras untuk memperjuangkan budaya ini. Salah satu contoh, ini tokoh Baladewa. Nah, ini kalau di pewayangan dia seorang yang konsisten, yang bagus. Nah, ini gapit ini namanya itu dari tanduk. Itu dari tanduk, ini dari tanduk. Nah, sekarang ini yang tanduknya seperti ini itu sudah langka sekali. Dan harganya mahal banget. Nah, monggo nanti kalau mau belajar, kalau ada ketemu tanduk-tanduk seperti ini, kita ambil aja, enggak rugi. Ini nilainya sekarang itu luar biasa. Dan tidak ada lagi, satu-satunya memproduksi itu cuma di Kruwel. Dan harganya segini itu sudah sampai juta. Ya, makanya dari itu, nah monggo, ini namanya ini tanduk kerbau yang putih ini. Nah, kalau melihat itu monggo, saya kasih informasi. Nah, ini seperti ini. Jadi ini seperti ini kita bisa memakan waktu sampai 1 bulan. Gitu aja. Iya, betul sekali. Ya, Bapak. Mungkin untuk menutup ini nanti buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, bagi yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Museum Sono Budoyo nih. Nanti akan dihubungi langsung oleh tim admin dari Sono Budoyo. Oke, begitu. Mungkin dari Mas Irfan dan juga Pak Sulis, silakan memberikan mungkin pesan untuk generasi muda terkait untuk membudayakan wayang kulit. Terima kasih. Aduh, baik. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi sebetulnya. Monggo kita tetap mencintai budaya kita, khususnya wayang. Nah, wayang itu tidak akan punah. Karena wayang itu sudah dari abad lama banget sampai sekarang masih tetap eksis. Orang-orang barat sudah belajar ini. Jangan sampai kita kalah sama orang barat. Belajar teknologi boleh, tapi jangan meninggalkan budaya kita. Yuk kita angkat sama-sama budaya kita, maju budaya, sukses budaya, I love budaya. Wah, luar biasa. Kalau dari Mas Irfan sendiri nih, perwakilan generasi muda yang menggeluti wayang nih, gimana? Oke, terima kasih kakaknya. Nah, pesan saya sebagai generasi muda, kita harus belajar tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Karena tradisi-tradisi itu menjadikan bangsa Indonesia itu terus maju terus di era gempuran budaya barat saat ini. Yuk kita belajar budaya tradisi Indonesia. Ya, oke, terima kasih, luar biasa sekali.